Mid-nya ini bikin penasaran juga sebenarnya. Gue lumayan setuju yang tadi kami bilang utility. Tapi ya kita punya record juga kan. Iya, Vexaranya Iya, Dikejar Vexana, Hanzo. Dikejar Hanzo, serem sih emang. Oh, good band. Oh, Ide. Ini yang kita lupakan ya, Kirk ya. Kirk. Karena dia power banget dengan editnya. Dan kebetulan karena membawakan Chushin, jadi otomatis minim nih magic damage-nya. Otomatis bawalah satu lagi di band. Dengan ada edit, karena edit powerful banget magicnya nanti. Oke, dan Hylos ya sepertinya terdengar my mission is to protect apa itu? Protect life. Protect lain. Oke, dan dari Onyx Philippines ya, mereka membutuhkan EXP yang tadi udah punya durability tinggi ya. Iya, Hylos tadi first man lah ya intinya. first man. Baik di depan. Gue masih ke Poveus gue sih kalau XP Masih Poveus ya? Masih. Damage Karena di ada- band tadi gue bingung kayak ya sering terjadi di kota-kota besar kan. Di band pertama tapi ternyata gak dipakai. Iya, ya. Aku merasa malah kayak Onyx Philippines yang paling memungkinkan loh untuk bawa Povius. Oke. Ada Hayabusa, ada Harit itu pasifnya. Dia bisa nge-dash terus-terusan loh untuk Poviusnya itu sendiri. Oke. Dan jawaban dari tim Falcons untuk langsung menunjukkan dua hero mereka mid, apa yang paling aman? Valen? Valen, Iya. Vexana, atau ada ternyata Farsha yang terdengar. Menarik ya Farsha ya. Ya, dia lebih mikirin tim playnya ya. Follow up damage dari Chow. Poke damage untuk Hayabusa masuk. Iya, iya. Dia lebih mikirin itu daripada dikejar. Lebih ke pertahanan terbaik adalah menyerang pokoknya. Itu dia. Karena bicara tentang yang aman ya juga nggak ada yang aman-aman banget ya. Jadi Yep. oke, resiko yang diambil juga beserta dengan Badang. Jadi pilihan untuk Flap TZ Ya, barangnya bagus ya, ini gold option. atau kemarin kita ada referensi juga Flap TZ pakai Chow ya. Iya benar. Tapi game kalah ya. Kayaknya jangan sih. Oke. Kayak aku lebih sering dia pakai barang kalau. Ah, itu dia. Satu-satunya orang yang lagi terikat juga nih. Povius, last pick. Emang pilihan yang tepat dan dari tadi kita udah sempat mention juga. Tapi kalaupun tadi Povius di ban, ya berarti editnya yang lepas nih Lim. Iya. Ya pilihannya memang stun dan badan ya. Cuman kalau misalkan Poveus ini badannya lebih kuat aja. Oke. Dan harusnya ini menjadi pertarungan yang cukup seimbang ya kalau dari draftnya. Cukup oke. Oke? Alright. Tapi ini dia untuk kelima hero dari masing-masing yang telah digunakan juga. Wah ini udah datang nih BA-BA nih dari Onyx ya. Yang sudah hadir juga. Dan yang pasti kita akan memasuki game yang kedua. Mampukah tim Falcons menuju ke match point mereka ataukah akan disamakan kedudukannya terlebih dahulu? Jadi kita akan langsung lemparkan kepada caster bertugas Papulung dan juga Goni. Silahkan. Yap, terima kasih para panelis dan deretan hero sudah diamankan kembali Gon. Ya ini kalau kita ngelihat gameplay dari Team Falcons lebih agresif ya. Ada Badang, ada Cho, Farsa, mereka mungkin crowd controlnya bisa dimaksimalkan untuk team fight. Dan mungkin untuk sekarang penggunaan dari Hanzo akankah berhasil atau tidak? Jadi langsung saja di game yang kedua. Seperti apa? Kita ingin melihat bagaimana semangat dari TDC Dorsadaya Jakarta Barat. Suaranya! Tampaknya masih semangat Pak Bulung. Masih di belakang Terutama kita Onyx nih tuh lihat. Onyx Philippines yang dukung Onyx Philippines juga nggak getar tampaknya meskipun kalah di game yang pertama. Apakah di game yang kedua kali ini mereka bisa menyamakan kedudukan atau mungkin malah Team Falcons lah yang double their lead. Yap, buset dah Kelra dapat gangguannya sangat banyak. Mau tidak mau Kelra pun harus bisa mengamankan landing page yang dia milikin. Ya ini harus berhati-hati lagi. Terutama Kelra dapat early pressure melawan cowok kayak gini. Yap. Ya harus bet. Oh, Buset, Peu-nya hampir aja. Peu hampir kehilangan dari keseluruhan HP yang dia punya. ya masih ada flicker. Cuma dari itu adalah informasi. Oh, Wah ini dia sebuah pergerakan. Akan ke Shadow Kill dikeluarkan tapi hampir. Super Prince mau tidak mau. Flicker untuk menyelamatkan diri. ya itu flicker dibalas flicker 2 spell bahkan sudah digunakan dari Super Prince dan juga Brisco. Yap. Untuk Onyx Philippines. Kita lihat apakah ngefek signifikan dalam netral objektif yang pertama. Untuk game yang pertama seenggaknya ya. Onyx Philippines masih loh mampu melakukan takeover. Apakah di game kedua kita kali ini sama ceritanya atau mungkin berbeda malah. Tim Falcons yang mendapatkan turtle yang pertama. Sangat adem ya permainan di game yang kedua ini. Berbeda tadi seperti di game yang pertama. Begitu Ya. banyak pertempuran yang Aksi. terjadi di awal, begitu banyak aksi. Tapi mereka untuk di game yang kedua jauh lebih menahan di awal. Turtle pun sudah keluar. Akan seperti apa lagi konsep dari pertahanan ataupun serangan yang dilakukan oleh beberapa tim ini. Jadi sedikit lagi Kirk udah level 4 tapi HP-nya gak bakal cukup untuk bisa bertahan harusnya. Itu info gak sih? Tapi lagi dan lagi ya. Mestinya dengan
tanpa adanya Kirk atau harus recall, tapi mereka tampaknya nggak terlalu buru-buru dari tim Falcons untuk memaksimalkan Kirk yang pulang. Kita lihat ya, tampaknya kedua tim masih menggunakan waktu level 5 dulu, tampaknya diincar oleh kedua jungler. Oke, sementara sekarang Brusco-nya udah mulai maju, tapi masih ada Jet Kundo tertangkap basah. Ogwen masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri, tapi masih belum level 4 juga. Belum ada kick yang bisa dia lakukan juga untuk menendang. Karena salah satu player dari Onyx. Sedikit tertinggal dari Hayabusanya dan Onyx. Tampaknya mereka mulai menggunakan komitmennya mereka untuk mengamankan metro objektif yang pertama. Namun ada balasan dilakukan dan itu dia balasan yang dilakukan ternyata gagal ternyata first blood. Kelrelay berhasil untuk bisa mendapat poin kill tersebut dari tempat yang berbeda. Ada turtle yang berhasil dicuri juga oleh tim Falcon. Terjadi sebuah dua plot twist yang mendadak terlihat di awal game ini. Bahkan ada Kyle Tzi yang menjadi korban The Way of Dragon. Tidak akan bisa membuat kemudian bisakah dia kabur dan juga bertahan. Dan bisa ternyata ada satu sahabat Force. Tapi Brusco lah yang harus hilang. Super Marco free hit. Dan butuh sekarang coba lihat Kirknya lagi. Masih mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan tapi gagal. 2 poin kill. Sedikit greedy, sedikit serakah dari Onyx Philippines tadi. Dibalas killnya juga dan ya mulai bergerak agresif lagi. Oke, sepertinya tidak ada wing spy wing dari Kyle Tzi yang tidak bisa membuat dirinya terbang jauh lebih cepat pada berbeda. Coba lihat King Kong-nya. King Kong menjadi korban. Fist crack yang mendadak langsung menghantarkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah, sangat baik dari tim Falcons. Dia baca King Kong-nya ini out of position ultimate-nya. Dan ya Flap CZ langsung datang dan ya memberikan 1 buah poin kill untuk tim Falcons. Keadaan ekonomi cukup seimbang. Dan ya ini yang tadinya mungkin 2 menit pertama cukup kalem, Pak Bulung, udah berbeda loh. Ini tiba-tiba bakbuk dari kedua tim. Tensinya langsung naik tapi Ogwen kembali Jet Kundo. Tapi tertangkap basah. Belum ada follow up damage yang benar-benar maksimal dari apa yang dilakukan oleh Super Fringe. Ya, kali ini sebelum neutral objektif yang kedua tentunya hadir di line up down dalam 20 detik. Kedua tim menurunkan tempo, nunggu spell cooldown untuk aktif lagi di area bawah. Yap, Super Marco masih aman sejauh ini, tapi Ogwen terus-terusan dihantui oleh Super Prince. Yang dari tadi emang menyinari jalannya di bagian belakang, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi kah? Karena satu Federation dan tidak ada perlindungan, tertangkap basah. Namun Flap Tzi masuk sedikit terlambat. Bisakah dia bertanda? Tidak bisa. Flap Tzi, 2 player dari Falcon harus menjadi korban di saat turtle muncul. Nah, Onyx Philippines tampaknya mereka dengan mendapatkan 2 korban ini udah terbuka objektif. Mereka mengorbankan turret di area atas, tapi mereka mendapatkan turret yang lebih mahal yang di area mid dan juga turtle yang kedua sudah diamankan. Atau ketiga. Ini baru yang kedua juga. Apa yang terjadi? Super Marco, Zaman Pos langsung dikeluarkan. Bahkan tuh kali coba lihat Ogwen tadi ada Jet Kundo yang sudah dikeluarkan ataupun diperlakukan juga untuk beberapa pemain dari Onyx Philippines. Dengan ini tampaknya tim Falcons juga harus lebih berhati-hati. Namun secara ekonomi sebenarnya belum terlalu terlihat signifikansinya. Nggak nyampe 2000 bahkan, jadi satu fight aja tim Falcons tuh bisa ngebalikin keadaan. Tinggal mereka menunggu timing. Namun tadi kita sempat mention ya, mid yang cukup mahal ini sudah berhasil di take down. Ya tentunya ruang geraknya lebih sempit. Cuman masalahnya sekarang Kelra juga udah 2 poin kill loh. Kita tahu bagaimana pergerakan dari Kelra, belum lagi sekarang dengan ada Sky Piercer di dalam tubuhnya. Tambahan poin kill ya. Kita start berarti dari poin kill 2 nih ya. Nah, kita hitung nanti berapa nih stack yang dimiliki oleh Kelra. Kalau udah 10 kill berarti udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya. 0 death juga itu berarti full stack banget. Cuman ya kita lihat, bergerak. Waduh, itu dia ada Jet Kundo tadi seperti Ogwen. Harus mundur, Flicker terpaksa dikeluarkan. Veo melakukan hal yang sama dengan Glorious Pathway tadi yang udah dimilikin oleh Brusco. Harus dikeluarkan juga. Targetingnya agak tricky ya untuk dari sisi Ogwen sendiri. Karena kalau dapetnya Kirk mungkin lebih untung. Kalau daripada Brusco tebel banget Pak. Dari Vitalize juga tentunya membuat buying time mungkin. Kalau Brusco memang di commit tuh tebel banget sih. Waktunya cukup lama untuk... Kayaknya mereka harus emang benar-benar berkumpul untuk bisa mendapatkan Brusco gitu. Benar-benar harus all in dan itu juga belum tentu worth it kan. Karena Onyx Philippines bisa langsung cari angle dan ngebalikin keadaan. Tentunya hari mungkin 7 menit 7 kill total, it's okay. Turun lagi tempo. Cuman teman-teman ingat ini udah menuju ke arah turtle terakhir dan gak lama lagi udah jadi Lord. Jadi apakah nanti mungkin kedua tim ini membiarkan jadi Lord, buying time aja?
Yap, satu tataran lagi di bagian bawah udah akan dirubuhkan. Di atas juga sepertinya mirroring dilakukan oleh pemain dari Onyx. Sementara sekarang mereka akan berkumpul. Turtle sudah muncul. Turtle sudah terlihat. Sementara di tempat yang lain, Hanzo, King Kong. Akan seperti apa lagi setup yang mereka lakukan karena Flaptzy harus menjadi orang terdepan. Ya ini biasanya nih nunggu-nungguan tiba-tiba turtle-nya jadi Lord. Jadi lihat nih kalau Kita lihat aja nih. salah satu timnya nggak commit fight atau mungkin commit turtle-nya ya akan berubah gitu. Dan ya tampaknya Onyx Philippines sudah mulai menginisiasi tapi King Kong ingin mengambil purple-nya terlebih dahulu, begitu pula dari KLTV-nya. Jadi ini kalau dari rotasi agak sedikit diuntungkan oleh Onyx Philippines. Yap, setidaknya Brusco jauh lebih bisa nahan badan di area terdepan gitu. Sementara sekarang ada Glorious Pathway dikeluarkan, mereka terusir mundur sedikit ke area belakang. Sementara Super Prince yang akan maju sedikit lagi. Tapi sejauh ini dengan ada Turtle yang diamankan, Onyx mendapatkan keuntungan lagi. Ya tampaknya nggak ada ruang celah ya dari tim Falcons untuk melakukan take over atau mungkin mencari pick off. Jadi cukup erat tadi Onyx PH, cukup ya dalam lah ya bisa dibilang. Dan ya turunlah kembali tempo, belum ada opening fight. Ingat ini masih di bawah 2000, mungkin menuju ke angka 2000. Jadi sebenarnya Onyx PH juga tahu nggak bisa terlalu cari fight asal-asalan. Ya. Karena secara firepower mereka mungkin nggak terlalu berbeda jauh. Ini Super Marco kelihatan, Super Marco harus benar-benar mengejar sedikit ketertinggalannya terhadap Kelra nih ya. Agar nanti di dalam team fight juga kita lihat seperti apa nanti damage yang bisa dihantarkan. 3 player melakukan rotasi bersama-sama, Kelra akan join ke dalam pertempuran harusnya. Mestinya ya. Dan Kelra sebenarnya enak, lebih enak lah. Bisa dibilang dia tinggal dari jauh, poking, menggunakan dash sonatanya juga. Dan ya terlihat Kelra nggak terlalu terburu-buru. Mungkin sementara Super Marco lah yang sebenarnya kalau ada opening yang baik, dia akan pasti mulai duluan, berani dia buka. Dan Onyx Philippines sampai sejauh ini nggak terlalu ngasih ruang gerak tersebut. Karena kalau untuk continuous damage kayaknya Onyx Philippines bakal jauh lebih Poking gitu-gitu iya, jauh lebih menguntungkan gitu loh. Karena skill shot yang dimiliki oleh pemain dari tim Falcon, coba lihat nanti apabila Flaptzy dengan ada satu discrack yang udah dikeluarkan setelahnya. Oke, hanya ada sedikit damage yang bisa dia lakukan lagi. Peu setelah adanya Feather Ice Strike agak sedikit sulit lagi gitu. Itu harus maksimal banget. Iya, harus benar-benar maksimal banget apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Falcon. Sementara sekarang Ogwen, mau tidak mau, Ogwen harus mengeluarkan lagi flicker ya. Iya ini lagi ya, harus kalau view Feather Ice Strike-nya miss, wah Oke. udah rugi banget. Hanzo digagalkan pergerakannya. Masih selamat Peu sejauh ini. Ya oke, Onyx Philippines gertakan saja yang diberikan tampaknya. Dan Lord yang pertama segera muncul. Lihat posisi Badam, ini kalau misalnya dia tahu, bisa banget ya flicker discrack. Tinggal nunggu timingnya aja. Yap, sementara di tempat yang lain ada satu Feather Ice Strike udah dikeluarkan pula, tertangkap oleh Flaptzy. Upaya terakhir yang dia lakukan gagal. Terlalu dalam. Backup-nya Onyx Philippines terlalu cepat Pak Gulung. Kita lihat 5 lawan 4 ya udah langsung aja ini free Lord. Langsung Lord, tanpa banyak basa-basi. Sementara sekarang coba lihat terlihat lagi Ogwennya sendirian terjebak dan Ogwen langsung dikerekam sampisan. Selesai kali ini Ogwen. Gak ada chance. Yang Gak ada. 5 lawan 4 mungkin ada sedikit chance. 5 lawan 3 tentunya 0% ya. Chance untuk melakukan takeover. Sementara Hayabusa mungkin bisa ya. Oh, view. Oke. Masih ada wins by wins. Masih ada. Kirk aja deh untuk sekarang nih. Maju sendiri ke depan udah cukup sulit juga nih ditumbangin. Kalau emang nggak berapa source skill yang emang bener-bener digabungin. Ya ini pelan-pelan lagi. Di area atas lagi didorong tentunya dengan Lord juga. Dan dengan adanya Kelra dia kalau misalkan tahu keberadaan posisi tim Falcons, dia nggak ragu untuk kasih lihat dirinya di map. Cuman kalau tim Falcons-nya juga ngumpet, belum kelihatan, ini Kelra pasti mainnya sama tim. Nggak mungkin dia asal buka diri di area map atas, bawah, atau mungkin tengah. Jadi sejauh ini Kelra mainnya sangat-sangat disiplin dan itulah kenapa dia masih belum bisa di take down. Karena Super Marco pun sebenarnya juga sama gitu. Bedanya adalah mungkin dari tempat untuk bisa melakukan farmingan yang semakin sempit lagi loh ini. Dia dari mid turret hancur tadi di daerah dan ruang geraknya semakin kecil. Dan kita lihat Lord yang pertama, berapa damage yang bisa diterima oleh tim Falcons. Oke, Lord sudah hadir. Lord akan bertamu lewat atas. Sementara beberapa player, Glorious Pathway langsung dibawa itu saja. Dan Kirknya menjadi orang terdepan, bahkan Super Princess sudah siap. Dengan apapun yang dia miliki, tapi Ogwennya tertangkap basah di bagian belakang. Pertempuran kembali menjadi di mana Brusco pun menjadi korban. Double kill didapatkan Kelra sudah beraksi walaupun untuk kali ini Kirk menjadi korban tambahan. Kelranya masih bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena shutdown, bahkan Super Marco ada flicker dari Super Prince. Dua super berhadapan.
Super Marco mendapatkan fight yang sangat ideal dan Oke. dia masih mau Super Prince. Ketahuan dan ini dia waktunya. Chrono Dash selesai. Oh, Super Marco penting sekali fightnya tadi. Dan dia mendapatkan banyak banget gold yang dia butuhkan. Dan what happened Onyx Philippines? Formasinya nggak terlalu optimal dari Onyx Philippines. Dan itu dimaksimalkan. Tim Falcons mereka bisa membangun 2 parameter. Oh, Oke, ini dia upaya dari King Kong. Masih gagal. masih bisa Kak. Masih bisa. Jadi ada 2 parameter tadi dari Onyx Philippines yang membuat Tim Falcons ini berani dari Super Marco-nya masuk dan kocar-kacir langsung formasi dari Onyx Philippines. Karena tadi benar-benar ada di depan ya Gon ya. Antara Brusco dan juga Kirk ya. Ada sedikit miskomunikasi Iya. tampaknya. Sementara ada beberapa hero dots juga yang emang dimiliki oleh Falcon. Itu dia. Dan Tim Falcons ini ya mereka yang gue bilang mereka tinggal sabar nunggu mungkin ada sedikit miss out of position dari Onyx Philippines dan berhasil mereka lakukan. Sekarang bisa dibilang posisinya ternetral lagi. Memang masih dipegang ekonomi dan juga mungkin secara turret. Tapi tim Falcons tadi keretakannya atau mungkin serangannya udah menunjukkan kalau kita juga udah siap fight. Iya. Super Marco udah 4 kill belum di shutdown sama sekali. Menunjukkan itemization-nya juga udah nggak bisa dipandang sebelah mata. Ada beberapa celengan dari Onyx tadi yang emang udah dibongkar juga oleh Falcon. Mereka akhirnya menurunkan kerugian yang begitu banyak. Mereka juga bisa menambahkan pundi-pundi gol yang mereka miliki. Bahkan kalau kita lihat dari net worth-nya sebenarnya udah mulai mirip-mirip nih. Iya itu cuman beda 600 gol. Ya Super Marco juga udah bisa mepet ke arah Kelra. Ya udahlah, udah pasti dapat udah 4 kill dan kita lihat nih ya, apakah Onyx Philippines kali ini lebih bebas, nggak mungkin lebih bebas dalam mengamankan Lord eksekusinya. Terus on point. Yap. Strike udah dibuka loh. Oke, sementara sekarang King Kong agak sedikit ragu untuk bisa menampakkan wujudnya. Masih cukup santai, tapi Kirk bersiap untuk bisa join ke dalam pertempuran. Peo menjauhi dulu dari area yang cukup berbahaya. Oke, Onyx Philippines. Oke, Hayabusanya, call-nya Hayabusanya mungkin belum tahu mau split, belum tahu mau naiknya naik sih habis ngambil buff-nya. Jadi Onyx Philippines ini harus berhati-hati juga sih dengan potensi split push yang bisa dikasih oleh Hayabusa. yap. Dan ada satu Divine Glaive yang dimiliki oleh Peo akan menambah damage yang harusnya vertigo nih bisa-bisa di pemain-pemain Onyx nih. Vertigo tuh ya. Palanya tuh ditimpa. Oke, sepertinya akan ada pergerakan yang cukup signifikan dilakukan oleh pemain dari Falcon. Sementara sekarang Federal Strike dikeluarkan di takeover. Wow, satu Federal Strike udah cukup ya Pak Pulung. Yap. Pukul mundur satu geng dari Onyx Philippines. Dia kereset loh untuk sekarang Lord ya. Oh. Sementara di tempat yang lain ada Winter Crown. Oh. Dalam kemudian Super Prince namun sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapat, tapi masih gagal di mana Super Prince pun masih berhasil selamat, tapi King Kongnya langsung masuk dan juga mendapatkan sebuah keuntungan di pada pertempuran yang terjadi walaupun Super Marco sulit banget untuk didapatkan dengan Sampan Force yang bebas dia miliki. Shadow Kill mudah terlihat, terus Koki dengan begitu banyak cara, tapi Outwin pun masih bisa selamat aja dari Peo dan juga Kirk yang menjadi korban. Timing lagi dan lagi. Gak cuma dari tim Falcons, kali ini di Onyx Philippines. Mereka timingnya bagus banget dan kali ini Oke, Super Prince ya, ini Waduh. sakit banget Gak ada tadi. shadow kill. Yap, dan Kyle gak bisa lagi Lord. Kembali didapatkan oleh Onyx. Itu mungkin kalau ada shadow kill bisa dapetin 1 atau 2 dan Onyx Philippines harus terpukul mundur, gak bisa recall sembarangan. Buset dah mereka ingin orang. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari Onyx Philippines. Keputusan yang bijak kah? Lord di-clear di saat ini. Dengan 5 member yang sudah berdiri, mestinya mereka tarik mundur dulu sih. Dan ya mereka secara high ground mungkin dengan adanya Harith dan juga Farsa, ini nggak terlalu jelek loh. Bagus malah bisa dibilang. Sehingga ya mereka nggak apa-apa, kita mundur dulu, kita mending turtle di dalam base. Dan ya Onyx Philippines tinggal gimana nih openingnya. Bisa opening dari mungkin Glorious Pathway. Nanti dengan Brusco atau mungkin dari King Kongnya juga. Tinggal ngelihat angle-nya, itu yang penting. Kalau Onyx Philippines lagi dan lagi blunder, wah ini tim Falcons pasti siap dengan Super Marco yang cukup kenyang. Oke, ini dia. Glorious Pathway dikeluarkan, Lord dibiarkan. Sementara King Kong akan bersiap untuk bisa mengacak-ngacak area defensif. Dan kali ini Lord cukup. Satu base taruh atas, tumbang, beres. Iya, tampaknya tim Falcons juga tahu di area atas ini nggak mungkin bisa di-defend. Ya. Cuman mereka berusaha untuk menyelamatkan di area mid dan juga di area bawah. Dan mereka berhasil. Dan Onyx Philippines juga ketika menyerang, Glorious Pathway-nya udah dibuka. Udah, kita nggak usah terlalu terburu-buru dulu. Nggak mau terlalu mengambil resiko dan
Ya, untuk saat ini mereka mending cari kesempatan lain di luar base dari tim Falcons. Sementara tidak ada Winter Crown di dalam tubuh dari Super Marco. Dia mengamankan Bloodwing saja. Menambahkan lagi absorb damage ataupun darah putih yang emang begitu banyak dalam tubuhnya. Oke, apakah ini akan berpengaruh besar nanti dalam team fight? Kalau dari 17 menit ini ngaruh. Mestinya. Ngaruh banget. Tapi ingat udah ada banyak anti-regen item juga loh Pak Pulung. Udah ada si Halberd. Ya. Juga udah ada tadi Glowing One yang mungkin. Banyak banget yang ganggu ya. Anti-regennya juga udah bermain sebenarnya. Untuk 1 menit ke depan, tampaknya map memang masih Onyx Philippines yang memegang kendali. Tapi mungkin ekonomi sebentar lagi tidak akan jadi relevan. So let's see, Team Falcons tinggal bermainnya ini, itemization-nya. Tuker-tuker immortality-nya, Winter Crown-nya yang membuat outplay potensinya tinggi. Wah, tidak terlalu sempat bisa mengeluarkan keseluruhan dari Federal Strike itu sendiri. Bahkan sekarang Glorious Pathway. Coba lihat, akankah mereka mau melanjutkan? Tidak. Kembali tarik ulur khas dari regional Filipina. Udah cukup. Mereka udah berhasil memukul mundur, udah membuat Super Marco menggunakan spellnya. Itu ada sedikit small trade yang menguntungkan. Karena spell yang ketukar cuma sama Kurt. Jadi mungkin ketika nanti fight Lord yang potensinya tinggi, ini sedikit bisa dimaksimalkan oleh Onyx Philippines dengan range yang dimiliki oleh Kelra. Dan kita lihat King Kong tentunya menjadi salah satu faktor penting juga. King Kong kemungkinan besar nanti pasti ngincer orang dulu baru ke arah Lordnya. Jadi tinggal lihat combo-combo masuknya. Team Falcons harus bermain dengan flaps. Ini flicker, face crack flap. Ini benar-benar harus connect dan kalau bisa lebih dari 1 member. Sementara sekarang landing jauh yang dimiliki oleh Falcon itu sendiri juga tidak terlalu baik karena udah jebol juga dari base turretnya. Mereka juga harus benar-benar memperhatikan bagaimana landing yang ada di area jauhnya. Yang jauh dari salah satu faktor juga dan sudah mulai disentuh sedikit Lordnya oleh Onyx Philippines. Ini Lord level tertinggi. Oke, ketahuan dan PO-nya flicker kali ini tapi Kerja mencoba untuk bisa memajukan tempat tapi Kerja berhasil bahkan itu pada berbeda. Ada sebuah partai mulai terpisah tapi kali ini Kerja terlalu lama mendapatkan backup dari rekan-rekannya walaupun Immortal udah hilang. Tapi setidaknya Super Marco menjadi korban di dalam area tersebut dan keuntungan hadir untuk Onyx. Dibantu sekarang ada Winter Crown langsung dikeluarkan begitu tapi satu yang terakhirnya gagal kali ini. Tampaknya 2 member dari Team Falcons harus hilang dan Onyx Philippines mereka tampaknya nggak buru-buru ke arah Lord. Mereka kembali mencari celah antara dapetin orang kalau bisa kita langsung end game dan menyamakan kedudukan 1-1. Mereka menang dari sisi kuantiti mereka 5 player berhadapan dengan 3 player. Glorious Pathway langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah mereka bisa bertahan di mana sekarang tim Falcon dalam keadaan sangat tidak baik tapi sekarang pertempuran di mana Keltensi menjadi korban Winter kabur langsung teriak walaupun berusaha menjadi korban tapi tidak. Di mana game yang kedua menjadi milik dari Onyx. Onyx Philippines mereka tolak kekalahan di game yang kedua dan mereka